Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa qaddara sa'adatahu wa saqawatahu wa rizqahu wa ajalahu wa huwa fi qararin makin wa akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu fi syai'in mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan kesempatan berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini walaupun dalam keadaan hujan, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melangkahkan kaki kita melaksanakan kewajiban kita untuk kumpul bersama dalam rangka menuntut ilmu, yang mudah-mudahan langkah kita, niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai catatan ibadah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wal nabiyyin, pemegang kunci syafaatil uzma, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah dengan kumpul bersama kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah kita masuk surganya Allah, dengan syafaat bisa kumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pengen masuk surga ibu pengen. Jangankan yang tukang ngaji, yang enggak kenal majelis taklim pun, yang enggak kenal masjid pun, ketika ditanya pengen masuk surga pasti jawabnya sama, pengen masuk. Kalau memang ibu-ibu benar-benar pengen masuk surga harus daftar dulu, karena kalau enggak daftar enggak boleh masuk. Bagaimana caranya daftar masuk surga ibu-ibu yang saya muliakan? Sebab tidak ada seseorang yang bisa masuk surga, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, terkecuali pertama syaratnya daftar harus jadi waliullah. Kalau pengen masuk surga harus daftar jadi waliullah. Sedangkan yang namanya wali, biasa orang berpendapat itu kadang-kadang yang disebut wali itu diemnya di atas gunung. Yang namanya wali biasanya orang ngomong itu wali adanya di pesisir jauh dari keramaian. Padahal ibu-ibu yang saya muliakan, yang namanya wali mah banyak. Ada wali nikah, ada wali murid, ada wali kelas, ada wali pen, Cipaang. Tapi yang disebut wali, ibu-ibu yang saya muliakan,
sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surat Yunus halaman 61, 62, 63, 64. Kita daftar siap ibu ya, daftar jadi wali. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengawali dengan kalimat Allah. Kalimat Allah di dalam satu kitab harfu tasdifin. Kalimat Allah ini adalah kalimat yang diawali untuk pengawal, pembuka dan peringatan. Makanya artinya ala inna awliya Allahi, eling-eling, inget-inget. Inna awliya Allahi, sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, la khaufun alaihim, di hatinya sudah tidak ada yang namanya rasa takut. Kalau ada orang ngaku wali, malam-malam lewat kuburan ketakutan, belum jadi wali. Jadi yang namanya wali, ibu-ibu, adalah kekasih Allah yang di dalam hatinya itu sudah tidak ada rasa takut terkecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau umpama di dalam hati kita masih ada rasa takut kepada makhluk ataupun makhluk yang halus, maka kita gagal untuk jadi waliullah. Kalau kita gagal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la khaufun alaihim. Sekarang musim hujan. Kadang-kadang di dalam hati, ya Allah, hujan nanti sawah saya kebanjiru. Yang saya muliakan menurut kita bagus, belum tentu menurut Allah bagus. Contohnya, contoh kecil aja, ibu, surat Fatihah. Kita ngaji surat Fatihah, ibu-ibu yang saya muliakan, kalau ada yang keliru, yang masih kurang fasih, ya silakan diperbaiki supaya ibu-ibu sholat kitanya sah. Kalau Fatihah kita nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau kita Fatihahnya kurang fasih, diajarkan sama orang lain, bukan dapat pahala, kita dapat dosa. Surat Fatihah itu ibu-ibu ayatnya ada 7. Pernah hitung ibu? Surat Fatihah ayatnya ada 7. Huruf Fatihah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu hurufnya ada 156 huruf. Insya Allah kalau ibu-ibu pernah ngitung surat Fatihah itu ya ayatnya ada 7, hurufnya ada 156 huruf, termasuk huruf yang mati dihitung. Dari huruf Al-Quran Hijaiyah, huruf Al-Quran Hijaiyah yang jumlahnya 29 itu tidak dimasukkan semua di dalam surat Fatihah. Walaupun memang hurufnya ada 156. Ada berapa yang Allah tidak menggunakan huruf Hijaiyah di dalam Fatihah? Itu ada 7. Ya, surat apa huruf Hijaiyah dari alif, b, t, c, jim, khe, ho sampai ya. Itu ada 7 yang tidak dimasukkan di dalam huruf Fatihah. Mungkin ibu-ibu belum pernah perhatikan. Sekedar kita baca panjang pendek tajwidnya, tapi mana huruf
apa hijaiyah yang tidak dimasukkan oleh Allah dan kenapa Allah tidak memasukkan huruf tersebut? Ayo kita ngaji bukunya. Bapak, suasananya adem. Alhamdulillah, Ustaz Sodik tadi omongannya manjur. Kata saya, Ustaz hujan, insya Allah awan apa siang berhenti. Alhamdulillah berhenti. Jadi huruf hijaiyah yang tidak dimasukkan di dalam Fatihah itu ada 7. Pertama se itu yang titiknya 3 ada tempat itu se. Ya, kalau kita ya kalau ada itu ada abatasa ya. Yang sebenarnya kalau huruf ma dipanggilnya se ya, alif bukan a. Kalau a itu sudah jadi, sudah siap baca. Pertama huruf se atau sa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan huruf se di dalam Fatihah? Karena se ini keluar dari kalimat suburun. Suburun itu adalah yang artinya kehancuran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mau menghancurkan orang-orang kafir, maka Allah menggunakan kalimat suburun. Akhlak Allah menghancurkan orang-orang yang kafir. Karena Fatihah ini adalah ayat pertama pembuka. Maka kalau pembukanya hancur, kesananya pun hancur, maka tidak digunakan oleh Allah kalimat suburun, kalimat se. Nggak ada itu. Awas jangan keliru. Ihdinas siratal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu pakai sin kecil. Jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibacanya sin kecil diganti sin besar dengan se. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Bukan dapat nikmat tapi dapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam huruf Fatihah, karena jim ini kalimat keluar dari jahanam. Tahu jahanam ini? Jahanam tempat apa? Paling ditakuti oleh seluruh makhluk Allah yang namanya jahanam. Bahkan kadang-kadang orang lagi marah sama musuhnya, biasa dasar jahanam kamu. Karena jahanam ini adalah makhluk Allah. Nama dari nerakanya Allah adalah neraka jahanam. Orang yang membaca Fatihah adalah pembebasan dari neraka jahanam, dari siksanya Allah. Karena di dalam Fatihah ada kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah itu hurufnya 8 sama dengan pintu surga. Maka kata Rasulullah, orang yang membaca Alhamdulillah akan dipersilakan nanti oleh Allah masuk ke surganya Allah melalui salah satu pintu surga yang 8. Alhamdulillah. Makanya tidak dimasukkan, ya tidak dimasukkan karena jim ini adalah kalimat jahanam. Makanya jangan sekali-kali punya anak, jangan ini nih namanya Muhammad Jahanam. Belum ada di galian. Belum ada di galian di nama apa namanya Muhammad Jahanam. Jangan, nama Jahanam adalah Kho. Kho itu ya bentuknya ke ada titiknya di atasnya. Namanya kho, nggak ada di dalam Al-Fatihah huruf kho. Coba perhatikan begitu. Ada nggak? Ada juga he kan? Nggak, kho nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Enggak kan? Ada juga alhamdulillah. Al-kho nggak ada. Saking itunya habis makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi nggak ada. Andai kan ada, enggak sah Fatihah. Karena hurufnya he. Apa yang diganti dengan he? Ada itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim diganti maka tidak sah Fatihah, harus ganti Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ibu-ibu yang saya muliakan, diganti kalau alhamdulillah itu namanya puji. Artinya kalau dibacanya alhamdulillah itu kalimat bahasa Arab. Alhamdulillah itu maknanya yang biasanya kalau mata lagi sakit pagi-pagi keluar di pojokan itu apa namanya, belekkan ya. Jadi alhamdulillah belek buat Allah ya. Artinya kalau kita tahu terus dibaca terus enggak dirubah, udah tahu maknanya, udah tahu salah dibaca terus, maka hukumnya kita murtad, bukan dapat pahala, murtad. Jadi alhamdulillah, jangan alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Enggak ada kok di dalam surat Fatihah ya. Jadi perbaiki kadang-kadang dulu, apalagi kalau orang dulu, maaf, orang-orang kesanahan itu yang ngajinya cuma dengar doangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan air panas dari apa neraka ibu-ibu ya, kadang-kadang minum kopi aja, minum kopi nggak ditiup dulu kan bisa bibir panas ibu ya, kepanasan bibir, akhirnya diminum enggak, saking kagetnya kan dilepas gelasnya jatuh, minum teh kan begitu ibu. Nah, jadi azakum, makanya ada istri yang pinter ibu ya, suaminya habis pulang ngancong dingin-dingin dikasih ngopi, kopinya airnya air dingin, airnya air dingin, kopinya dikasih air dingin, Pasifik, iya bener. Akhirnya ikannya karena namanya ngancong kan kecil-kecil ibu, pas disiangin istrinya ngomong lagi, aku ya kan nyari yang gede-gede ya, jangan yang wader kecil-kecil begini ya, biar gede-gede kita makan balik ke apa diwacelin ya. Jadi dibalas benar agama. Shin besar itu enggak ada, shin besar itu enggak ada di dalam Fatihah. Kenapa shin besar itu keluarannya? Jangankan air panas dari apa neraka ibu-ibu ya, kadang-kadang minum kopi aja, minum kopi nggak ditiup dulu kan bisa bibir panas ibu ya, kepanasan bibir, akhirnya diminum enggak, saking kagetnya kan dilepas gelasnya jatuh, minum teh kan begitu ibu. Nah, jadi azakum, makanya ada istri yang pinter ibu ya, suaminya habis pulang ngancong dingin-dingin dikasih ngopi, kopinya airnya air dingin, airnya air dingin, kopinya dikasih air dingin, Pasifik, iya bener. Akhirnya ikannya karena namanya ngancong kan kecil-kecil ibu, pas disiangin istrinya ngomong lagi, aku ya kan nyari yang gede-gede ya, jangan yang wader kecil-kecil begini ya, biar gede-gede kita makan balik ke apa diwacelin ya. Jadi dibalas benar agama. Shin besar itu enggak ada, shin besar itu enggak ada di dalam Fatihah. Kenapa shin besar itu keluar lidahnya ujungnya ditekuk sedikit, walau dot ya, pakai dot ya. Apa itu? Dodol. Ini makanan makan dodol, dodol. Jadi belajar huruf fasih ya, pakai makan dodol. Jadi do itu zulmah. Kenapa Allah tidak memasukkan kali huruf do di dalam Fatihah? Biar tahu ibu ya, sebab zulmah ini kegelapan di dalam akhirat. Mulai dari masuk alam kubur itu gelap. Bisa terang insya Allah ketika orang di dalam dunianya
sering baca Fatihah ataupun pernah membaca Fatihah, insya Allah di dalam kubur tidak akan kegelapan. Karena di dalam Fatihahnya nggak ada huruf dho. Mudah-mudahan dibaca ibu ya. Apalagi dibaca 7 kali, jangan nafas. Ya. Kalau ibu nggak percaya, orang yang baca Fatihah di dalam kuburnya nggak bakal kegelapan, baca Fatihah 7 kali jangan nafas. Nggak kuat kan mata kulun ini mampus. Nanti masuk ke dalam surga, nggak kubur, nggak gelap nggak. Biar memastikan ya. Biar cepat. Kalau kurang percaya baca Fatihah 7 kali jangan nafas. Nah nanti kan nggak kuat nafas kan meninggal, masuk ke dalam kubur, enggak gelap enggak. Untuk membuktikan ya. Jadi Fatihah yang terakhir, ibu yang terakhir itu adalah huruf F atau Fa. Ya. Nggak ada di dalam Fatihah itu F atau Fa, nggak ada. Coba kalau itu ibu silahkan pulang periksa. Ya, periksa. Kenapa ibu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya alasan? Kenapa tidak dimasukkan huruf F di dalam Fatihah ini? Fatihah ini adalah keluaran dari Fatihah. Fatihah ini yang artinya dipermalukan. Nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila berbuat baik maka bakal dibalas kebaikan, apabila buruk bakal dibalas dengan keburukan. Maka masing-masing dikasih catatan amalnya. Jadi kita ngaji dari pagi sampai siang begini, yang nyatet malaikat raqib, amin. Ya, berarti kita lagi berbuat kebaikan, nanti dibaca kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi wa huwa fi satir radiyah wa amma man utiya kitabahu bisimani. Jadi fa'amman barang siapa orang yang diberikan catatan amalnya yang menerimanya tangan kanan, maka dia akan dalam kehidupan yang diridhoni oleh Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah ibu-ibu yang saya muliakan, dari huruf 7 tersebut dirahasiakan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah. Maka siapapun yang membaca Fatihah 1 kali 2 kali, ya bakal diberikan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terhindar dari jahanam, terhindar dari zakum, terhindar dari syauqah dan zulmah. Fatihah, amin ya rabbal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. آمين آمين يا رب العالمين. حمدا نعيم حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشف عنا غربتنا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم امن علينا بشفاء المعرفه وهب لنا تصحيح المعامله ما بيننا وبينك على السنه. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.